Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Di sini kita akan menggali lebih dalam tentang sejarah agraria, mulai dari konsep-konsep penting hingga studi kasus yang menarik. Nah, yuk kita pelajari bersama bagaimana agraria bukan hanya tentang tanah, tetapi juga cerita perjuangan, kebijakan, dan perubahan sosial yang membentuk masyarakat kita hari ini. Sejarah agraria di Indonesia. Agraria di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi. Sejak zaman kerajaan, tanah telah menjadi sumber kekuasaan dan kekayaan. Pada masa itu, penguasaan tanah seringkali berada di tangan raja atau penguasa lokal yang memberikan hak kepada para petani untuk mengelola tanah tersebut dengan imbalan tertentu. Nah, setelah kedatangan penjajah Belanda pada abad ke-17, sistem agraria di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Belanda memberikan sistem tanam paksa yang memaksa petani untuk menanam komoditas tertentu seperti kopi dan tebu untuk diekspor. Kebijakan ini menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap petani lokal dan mengubah pola pemilikan tanah. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah mulai mengupayakan reformasi agraria untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah. Pada tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria UUPA Nomor 5 tahun 1960 disahkan yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. UUPA menegaskan bahwa tanah adalah milik negara dan harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Adapun konsep-konsep dasar agraria, yang pertama itu hak atas tanah. UUPA mengatur berbagai jenis hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak sewa. Nah, setiap individu atau badan hukum itu memiliki hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Agraria tidak hanya berkaitan dengan tanah, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya, penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Agraria tidak hanya berkaitan dengan tanah, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya alam lainnya seperti air, hutan, dan mineral. Nah, pengelolaan yang berkelanjutan menjadi penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, yang tiga itu ada reforma agraria. Nah, konsep reforma agraria ini bertujuan untuk redistribusi tanah agar lebih merata, mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini tuh mencakup dan meningkatkan pemberian hak atas tanah kepada petani kecil dan masyarakat adat. Nah, yang keempat itu ada keadilan sosial. Agraria di Indonesia juga berfokus pada keadilan sosial di mana setiap orang berhak mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya agraria. Hal ini tuh penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. Nah, yang kelima itu partisipasi masyarakatnya. Nah, dalam pengelolaan agraria, partisipasi masyarakat sangat penting. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pengelolaan tanah agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Dengan memahami sejarah dan konsep dasar agraria ini, kita tuh dapat lebih menghargai pentingnya pengelolaan sumber daya agraria yang adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada tujuan utama reformasi agraria. Nah, reformasi agraria ini memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan yang paling mendasar adalah redistribusi tanah. Dalam banyak negara, terutama di daerah pedesaan, kepemilikan tanah seringkali terpusat pada segelintir orang atau perusahaan besar. Nah, hal ini tuh menciptakan ketimpangan yang signifikan, di mana sebagian besar masyarakat, terutama petani kecil dan masyarakat adat, tidak memiliki akses yang memadai terhadap tanah yang mereka butuhkan untuk bertani dan menghidupi keluarga mereka. Nah, dengan melakukan redistribusi tanah, reformasi agraria itu berupaya untuk memberikan hak kepemilikan tanah kepada mereka yang selama ini terpinggirkan, sehingga mereka dapat memiliki sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kehidupan mereka. Nah, selain itu, tujuan lain dari reformasi agraria ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan memberikan akses yang lebih baik kepada petani kecil terhadap tanah, mereka dapat mengelola lahan tersebut secara lebih efektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan usaha pertanian yang lebih berkelanjutan.
Nah, ketika petani memiliki tanah yang mereka kelola sendiri, mereka itu cenderung lebih termotivasi untuk merawat dan mengembangkan lahan tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatan mereka. Peningkatan pendapatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Nah, reformasi agraria itu juga bertujuan untuk mendorong keadilan sosial. Dengan mendistribusikan tanah secara adil, reformasi ini berupaya untuk mengurangi ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, mereka tuh akan lebih mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, hal ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Selain itu, reformasi agraria juga berfokus pada penguatan hak-hak petani. Dengan memberikan kepemilikan tanah yang jelas dan sah, petani akan merasa lebih aman dalam berinvestasi pada lahan mereka. Mereka akan lebih cenderung untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam praktik pertanian mereka karena mereka tahu bahwa hasil kerja keras mereka tidak akan diambil oleh pihak lain. Nah, hal ini menciptakan rasa memiliki yang lebih besar terhadap tanah dan lingkungan yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada keberlanjutan pertanian dan pelestarian sumber daya alam. Nah, secara keseluruhan, tujuan utama reformasi agraria itu tidak hanya terbatas pada redistribusi tanah, tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, dan penguatan hak-hak petani. Nah, dengan mencapai tujuan-tujuan ini, reformasi agraria dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Nah, salah satu kasus agraria yang signifikan di Jambi adalah konflik antara petani sawit transmigran di Desa Mekarsari, Kecamatan Morosebo Ulu, Kabupaten Batanghari dengan mafia tanah yang mengklaim hak atas lahan yang telah dikelola oleh petani selama bertahun-tahun. Latar belakang dari kasus ini, petani sawit di Desa Mekarsari yang merupakan bagian dari program transmigrasi telah mengelola lahan mereka selama lebih dari 1 dekade. Nah, lahan yang mereka kelola ini telah bersertifikat dan merupakan hak mereka berdasarkan SK penempatan dan SK pencadangan tanah. Konflik ini dimulai ada seorang pengusaha mengklaim hak atas lahan tersebut dan mulai melakukan penyerobotan dengan menanam sawit di lahan yang dikelola oleh petani. Nah, beberapa petani itu melawan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dan berhasil memenangkan hak atas lahan mereka. Banyak petani kehilangan mata pencarian mereka akibat penyerobotan dari lahan tadi, yang menyebabkan mereka terpaksa bekerja sebagai buruh di perusahaan sawit dengan upah yang rendah. Konflik ini telah berlangsung selama 12 tahun dengan berbagai upaya mediasi dan pengaduan kepada pemerintah yang belum membuahkan hasil. Analisis saya terhadap kasus ini, yang pertama, penyebab konflik. Nah, ketidakjelasan hukum. Meskipun petani memiliki sertifikat, ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengklaim lahan. Dan adanya juga pihak yang berusaha mengambil alih lahan dengan cara yang tidak sah, seringkali didukung oleh kekuatan modal yang besar. Dampak sosial dan ekonomi dari konflik ini, yang pertama ada kehilangan mata pencarian. Petani yang kehilangan lahan tidak hanya kehilangan sumber penghasilan, tetapi juga terpaksa beralih ke pekerjaan yang tidak stabil. Nah, di konflik ini juga menciptakan perpecahan dalam komunitas, di mana beberapa warga mendukung perusahaan dan yang lain membela hak petani. Nah, mungkin solusi yang dapat diterapkan dalam kasus ini, yang pertama ada peningkatan pelindungan hukum. Nah, pemerintah tuh perlu memperkuat pelindungan hukum bagi petani kecil agar hak mereka diakui dan dilindungi. Yang kedua, mungkin ada mediasi dan dialog, walaupun ini tidak 100% work. Mengadakan dialog antara petani, perusahaan, dan pemerintah untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Kemudian juga ada dari pendidikan dan kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak agraria dan cara untuk memperjuangkannya. Nah, kasus di Desa Mekarsari ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh petani kecil di Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan dari perusahaan besar dan mafia tanah, dan perlunya tindakan tegas dari pemerintah dan dukungan bagi masyarakat lokal sangat penting untuk menciptakan keadilan agraria. Nah, sekian penjelasan dari materi tadi. See you in the next content.